Shalom. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu kita akan menyembah ke Tuhan. Kita angkat pujian kita, biar yang manis yang dengar Engkau Tuhan, biar yang manis Engkau dengar Tuhan.
Benarlah
kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini, berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita selanjutnya setia dan benar. Mungkin ini baru, di sini kita akan belajar bersama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Karena Kau yang
bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu, untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Silakan duduk kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bukan saksian bagi yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan, bagi yang ingin membagi berkat. Sambil menunggu, kita angkat pujian kita, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan
Baik, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan lebih sungguh-sungguh, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Dengan kasih Kristus, Kak Dina bawa kita dalam doa firman Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Alaikum. Cek. Cek, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Semua diberkati Tuhan. Haleluya ya. Doa kami selalu setiap hari supaya Bapak Ibu sehat dan bahagia. Dan kita bersyukur bahwa pagi hari ini masih diberi Tuhan kesempatan untuk bisa datang ke gereja, beribadah, menyenangkan hati Tuhan ya. Dan biarlah ibadah kita ini benar-benar kita lakukan dengan sungguh-sungguh seperti pujian kita yang terakhir tadi, supaya itu tidak hanya sekedar menjadi sebuah lagu berhenti di bibir, tetapi kita kerjakan, kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku ya, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap kekuatan. Puji Tuhan, pagi hari ini tema khotbah tentang mengosongkan diri. Kita buka dulu ayatnya, Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang kedua. Bersama-sama saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan kita baca bergantian. Pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat 5 dibaca oleh para laki-laki, ayat 6 para ibu-ibu atau para wanita, dan ayat 7 bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih sudah membaca ayat ini bersama-sama dengan saya. Dan sekarang kita akan mencoba mengulas ayat ini. Ayat ini berkata di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebelum saya membahas ayat ini, saya ingin menceritakan sedikit. Ada sebuah cerita dari filsafah Yunani tentang seorang pelayan ya, seorang pelayan yang ditugaskan untuk mendampingi sang jenderal, seorang jenderal. Jadi ada seorang jenderal yang pulang dari medan perang dengan kemenangan. Ketika sampai di kotanya, dia berkonvoi, berparade untuk meluapkan sukacita kegembiraannya karena pulang dengan kemenangan, ya. Dan bersama dengan jenderal ini ada seorang pelayan yang memang ditugaskan untuk menemani sang jenderal. Tentunya rakyat senang dengan kemenangan itu dan dia mulai mengeluh-ngeluhkan sang jenderal, memuji-muji sang jenderal, ya, dan mengagung-agungkan sang jenderal. Maka tugas dari pelayan ini adalah membisikkan kata-kata ini kepada sang jenderal. Kata-katanya begini dalam bahasa Latin: respis poste hominem te esse memento mori. Bingung kan? Aku juga bingung. Ini artinya, ya, respis poste itu lihatlah di belakangmu. Hominem te esse itu ingatlah kamu hanya homi, manusia. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemenangan seringkali membuat kita menjadi angkuh dan sombong. Kemenangan membuat kita lupa diri. Maka pelayan ini ditugaskan untuk mengingatkan sang jenderal supaya ingat, kamu juga nanti bakalan mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kematian, semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan mengalaminya. Setuju? Ada yang gak kepingin mati? Sekalipun kita gak pengen mati, kita tetap akan mati. Ya, karena mati itu tidak perlu menunggu tua. Tidak harus sakit. Tidak harus mengalami kecelakaan. Untuk mati itu tidak perlu syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Karena orang muda pun bisa mati, bahkan yang umurnya 100 tahun tidak mati-mati ada. Karena yang sakit tidak sembuh-sembuh tapi juga tidak mati-mati, yang sehat tahu-tahu mati. Karena yang nggak ngalami kecelakaan jeder di jalan, nggak ngalami itu, ya di rumah, ya temen istri saya punya anak begitu ya Mam ya, sudah besar, sudah kuliah, saudara, gara-gara apa Mam? Keleleken ya, keleleken mati Pak. Untuk mati itu gak perlu repot sebenarnya. Kesandung, jelongop, masuk parit, mati. Itu saya pernah baca di koran. Kesandung mati, nggak sakit, nggak ngalami apa-apa. Ada orang yang kecelakaan, doer sama truk, ya nggak mati. Saya saksi hidup, saya contoh hidup. Saya dulu waktu masih SMA naik motor, baru belajar naik motor, saudara, mau ke sekolah sama sepupu saya naik motor, kencang sekali. Di daerah Simun Jawar itu jalannya nikung ini. Nah, ternyata ada truk berhenti agak ke tengah jalan. Saya tidak bisa menguasai keadaan, tak tabrak, jeduer. Itu motor, setirnya itu sampai belakang ini, sampai nyentuh sadel. Ini sobek, ini bekas jahitannya masih ada. Ternyata saya masih hidup sampai hari ini. Yang saya tadi katakan, keleleken, gak kecelakaan kan, keleleken Pak, mati. Ini sebuah fakta bahwa semua orang pasti mati. Ya, nah kalau kita sudah tahu fakta ini bahwa semua orang pasti mati, apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab dari setiap orang Kristen adalah mengisi hari-hari hidupnya dengan bertanggung jawab dan memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah mengisi hari-hari hidup kita dengan hal-hal yang baik. Coba kita baca di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau, supaya kita di dalam apa? Di dalam apa? Ada yang tahu di dalam apa? Karena kita ini, saya dan sampean, buatan Allah. Amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita semua diciptakan dalam Kristus Yesus. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Jadi Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik buat kita. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita bisa menangis, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik itu buat kita. Yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki ialah supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa?
pekerjaan baik itu tadi. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen di dunia ini untuk mengisi hari-hari hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik. Masalahnya, Bapak Ibu, seringkali kita tidak mampu melakukan pekerjaan baik bukan karena kita tidak punya pengetahuan atau tidak bisa melakukannya, tapi banyak kendala di dalam kita yang membuat kita tidak mampu melakukan pekerjaan baik. Di dalam kepercayaan Yunani atau filosofi Yunani, di jiwa itu ada 3 hal, terbagi dalam 3 hal. Jiwa kita itu terbagi dalam 3 apa ya namanya? Nanti sampean tahu sendiri. 3 bagian. Yang pertama itu hasrat. Hasrat itu perut ke bawah. Hasrat itu nafsu. Hasrat itu keinginan-keinginan daging. Perut ke bawah, makan, minum, apalagi seks. Itu nafsu, itu hasrat, perut ke bawah. Bagian yang kedua itu harga diri, ego, itu di sekitaran dada. Nah, yang ketiga itu rasio. Di mana rasio tempatnya? Di sini, di kepala. Seseorang yang baik dan yang bertanggung jawab harus rasionya harus bisa mengendalikan egonya dan hasratnya. Tapi kalau dia tidak mampu menguasai egonya dan hasratnya, maka dia mulai kacau hidupnya, mulai menyimpang. Nah, itu yang disebut oleh Paulus keinginan daging. Coba dibaca Galatia pasal 5. Ketika rasio tidak mampu mengendalikan ego dan hasrat, makan itu baik, setuju? Ya, karena manusia harus makan untuk mempertahankan kesehatannya dan hidupnya. Tapi kalau terlalu banyak makan, akibatnya apa? Diabetes, kolesterol, obesitas, banyak sekali penyakit. Seks bagi yang sudah berkeluarga itu baik, tapi kalau terlalu sampai anak kandungnya disikat sendiri, itu banyak loh cerita di berita, Pak. Saya tidak mengada-ada, jadi saya membaca berita. Anak kandungnya sendiri. Jadi kemarin saya membaca berita, anak usia 6 dan 9 tahun setiap hari dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri. Dan anak ini tidak berani ngomong siapa-siapa selain menulis di buku hariannya. Mamanya baca buku hariannya. Seks itu baik karena seks itu juga adalah kehendak Tuhan. Kejadian pasal 1, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itu perintah Tuhan. Itu bisa dilakukan manusia dengan berhubungan seks secara resmi, secara legal melalui pernikahan. Bukan hanya ikatan cinta ya, ikatan cinta, tapi juga pemberkatan pernikahan. Itu kehendak Tuhan. Menjaga harga diri itu baik, tapi kalau mengangkat harga diri jauh lebih tinggi dari seharusnya, itu menjadi sombong. Dan Tuhan tidak suka orang sombong. Tetaplah humble, sekalipun engkau ada di rasi bintang tertinggi, sebab Tuhan enak lihat orang belagu, orang sombong. Tuhan benci orang sombong, itu jelas Alkitab mengatakan ya.
tetaplah jaga harga dirimu dengan baik. Tetaplah jaga kebutuhan jiwa ini dengan baik, tapi jangan berlebihan. Rasio harus bisa menguasai keduanya. Nah, rasio yang mampu menguasai itu rasio yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Kembali kepada Filipi pasal 2 tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, di Sergio ayat 5, memakai pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini inti beritanya, Bapak Ibu. Inti beritanya mana, Jo? Hilang. Inti beritanya itu adalah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran Kristus. Jadi perintah Tuhan, inti beritanya pakaian pikiran Kristus dalam hidupmu sehari-hari. Dalam hidupmu sehari-hari engkau harus memakai pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu yang kayak gimana? Nah, itu ada di ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun punya hak prerogatif Allah, yang walaupun berada dalam otoritas tertinggi, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya. Jadi tema kita mengosongkan diri, ya. Kata dasar mengosongkan itu adalah kosong. Kosong itu berarti apa? Nol, hampa, tidak ada isi, tidak berisi, tidak memiliki isi, itu kosong. Betul ya? Berarti kata mengosongkan itu berarti mengeluarkan semua isi yang ada di dalam. Mengosongkan bak mandi itu berarti dikuras, isi yang di dalam dikeluarkan semua, betul? Mengosongkan rumah berarti isi rumah dikeluarkan semua. Ya, kalau mengosongkan diri, segala sesuatu yang ada di dalam diri dikeluarkan. Semua yang ada di dalam diri itu apa? Pencapaian, prestasi yang membuat kita kaya, sukses, terkenal. Itu segala sesuatu yang ada di dalam diri, prestasi, posisi, kedudukan yang tinggi, itu isi di dalam diri kita. Nah, Yesus mencontohkan, dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri berarti dia melepaskan semua haknya, semua otoritasnya, semua kuasanya sebagai seorang Allah, seorang lah ya. Apakah Allah orang? Ya seperti itulah ya. Sebagai Allah dilepas. Untuk apa? Untuk taat sebagai seorang ayat 7 hamba. Dari Yesus itu melepaskan semua yang ada di dalam dirinya, dikosongkan, dikeluarkan semua. Tidak cukup hanya menjadi manusia, tapi dia menjadi hamba. Tahu hamba? Budak. Jadi bukan hanya sekedar jadi manusia, tapi manusia yang paling rendah. Ini pikiran Kristus. Pikiran dan perasaannya Kristus itu dilepaskan semua. Dia setara dengan Allah karena dia Allah. Setuju? Yesus adalah Allah. Tapi ketika dia ditugaskan oleh Allah Bapa
untuk datang ke dunia menjadi manusia, dia melepaskan semua, mengosongkan dirinya. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus mengosongkan diri. Kita punya pencapaian, puji Tuhan. Kita punya prestasi, kita berhasil sampai hari ini dalam hidup kita. Berhasil mencapai sebagian dari tujuan hidup kita. Sudah berhasil. Sekian puluh tahun yang lalu pengen punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Betul? Telah mencapai sebagian dari keinginan-keinginan kita, harapan-harapan kita. Dulu sekian puluh tahun yang lalu hanya seorang pegawai rendahan, sekarang sudah wis kepolo, sudah mencapai prestasi yang baik. Dulu hidup sederhana, usaha ala kadarnya, sekarang pengusaha sukses. Berarti telah mencapai sebagian dari yang kita inginkan. Kita telah menjadi sukses dalam hidup kita. Itulah isi dalam diri kita. Ya, Tuhan mau kita mengenakan pikiran Kristus. Apa sih? Praktek realnya mengosongkan diri itu yang seperti apa? Perlakuan seperti apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan sebagai bentuk seperti Yesus mengosongkan diri. Di kata lain, mengosongkan diri itu berarti menganggap tidak memiliki apa-apa dari yang seharusnya kita memiliki apa-apa. Semua pencapaian dan prestasi, harta, mobil, rumah, semuanya yang telah kita capai itu tidak kita anggap sebagai milik kita, tapi kita lepaskan. Itu bukan punyaku, itu punya Tuhan. Lahir batin, lepas. Itu arti mengosongkan diri. Bapak Ibu, kenapa orang yang kehilangan motornya dibeli, baru 3 bulan dicuri orang, hilang, nangis? Kenapa? Sedih, meratap, sing ekstrim meso-meso, sing maling dipisu gak karuan. Anda tahu kenapa? Wah, aku sing tuku Pak. Wah, aku sing tuku iki gorong tak gawe, gorong tuku aku. Wis sian, ora ngajar maling. Wis muga-muga sambar bledek. Kenapa sampai bisa seperti itu? Karena merasa memiliki. Karena merasa memiliki keluarku. Betul nggak? Lek sing hilang kok tonggone sedih nggak sampean? Iya, kenapa? Gak merasa memiliki. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau kita masukkan dalam pikiran kita. Mengosongkan diri. Ketika kita meraih sebuah prestasi, kita bangga. Rasa bangga itu bisa ditunggangi iblis untuk membuat kita menjadi angkuh. Pencapaian Anda berhasil, oke, tapi milikilah pikiran Kristus. Semua pencapaianku itu karena Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti, oh begini tak maksudnya Tuhan. Ketika kita mau kehilangan sesuatu yang kita miliki, kita nggak akan sedih-sedih amat. Bukan punya Tuhan, sing kelangan Tuhan. Bukan berarti kita nggak menjaga berkat Tuhan, bukan. Tetap kita jaga sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Termasuk tubuh ini berkat Tuhan, kita jaga sesuai dengan kemampuan kekuatan kita. Kalau memang harus olahraga,
Kalau memang harus makan, tapi bukan hidup untuk makan. Ya, makan 1 jam lapar lagi, makan lagi 1 jam lagi lapar lagi. Wah, berarti namanya wakil membangungi kerowoyoan tek. Jadi bukan seperti itu. Kita jaga untuk tubuh kita, kita jaga untuk milik kita, kita jaga. Tapi pikiran Kristus itu harus kita kenakan. Hidup harus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apapun yang kita raih sebagai pencapaian kita tidak akan mengubah karakter. Ini intinya, Bapak Ibu. Semua pencapaian yang kita raih menjadi milik dalam hidup kita tidak mengubah karakter. Tetaplah humble, tetaplah rendah hati, sekalipun engkau ada di rasi bintang tertinggi. Tetaplah rendah hati, sebab Tuhan lebih suka orang yang rendah hati daripada orang yang tinggi hati. Ya, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tetapi menentang orang yang jongkak, orang yang sombong. Anda harus bekerja, yes. Anda berusaha mati-matian mencapai prestasi, yes. Tapi miliki pikiran Kristus, karena ada saatnya di mana kita harus merasa bahwa saya tidak memiliki apa-apa. Itu pikiran Kristus. Ada satu ayat yang berkata begini, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Di sini, di sana. Itu perkataan Tuhan Yesus. Kata nyawa itu tidak hanya berbicara tentang nyawa jiwa kita, karena nyawa itu juga berarti segala sesuatu yang kita miliki. Nyawa. Nah, ayat yang lain berkata, di mana hartamu, jadi kata nyawa itu tidak hanya ngomong soal mati dan hidup, tapi juga segala sesuatu yang menyertai kehidupan kita. Itu nyawa. Dan Tuhan bilang, orang yang mempertahankan nyawanya, mempertahankan miliknya, mempertahankan prestasinya, mempertahankan semua yang dia miliki, Tuhan bilang dia akan kehilangan. Tapi orang yang rela kehilangan demi Tuhan, kehilangan semua, rela meninggalkan semuanya demi Tuhan, Tuhan berkata ia memperolehnya kembali di sini dan di sana. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengosongkan diri, kita nggak rugi. Justru Alkitab menyebut kita menjadi orang yang double untung. Karena kita dapat untung di bumi, kita dapat untung di surga. Jadi kalau sudah mengerti akan hal ini Bapak Ibu, apakah kita masih harus terus merasa, oh iki motorku, oh iki mobilku, baret sidik, wah disenggol wong di jalan ya sepeda motor, masa, wah ngawamu tahu persis. Ketemu terus pisu-pisuan tukaran kan, untung buntung malah celaka. Kenapa? Bukan kita nggak sayang dengan berkat Tuhan, tapi kita kembalikan porsinya kepada Allah. Semua yang kita capai berasal dari Allah. Jadi kalau kita terus berusaha dan kita nggak berhasil, kita nggak jadi frustasi. Karena pencapaian itu berasal dari Allah.
Betul? Berkat itu dari Tuhan. Jerih lelah manusia tidak menambahinya, kata Amsal. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Usaha manusia, jerih lelah manusia tidak bisa menambahi. Tuhan yang mengirimkan berkat. Tuhan yang menyediakan berkat. Kalau Tuhan yang punya berkat dan menyediakan berkat, apa yang harus kita? Kira-kira strategi apa yang kita miliki untuk kita bisa peroleh berkat? Diberi berkat Tuhan. Strategi apa yang harus kita buat supaya kita bisa memperoleh berkat Tuhan? Gimana Pak? Cari sumber kan. Ya ini dua kan? Iya enggak? Itu strategi logika. Nyideki sing duwe berkat, lobi-lobi, bangun hubungan yang baik supaya nyiprati nyetake iki. Itu strategi logis. Kan kita tahu sekarang bahwa berkat itu miliknya Tuhan. Keringat kita, jerih lelah kita itu hanya sepersekian persen aja dari pencapaian kita. 0,0000. Sisanya itu Tuhan yang buat. Anda tidak akan bisa meraih kemenangan kalau Tuhan nggak ngasih kemenangan. Anda bisa baca itu di dalam kitab Keluaran. Waktu Tuhan berkata, pukul mereka kalah. Ini pengintaian di tanah Kanaan ya. Pukul mereka. Mereka nggak mau, takut Tuhan. Itu gede-gede Tuhan itu. Balik lagi kan, lapor. Musuhnya besar-besar kita. Lalu marahlah Tuhan melalui Musa, tegur mereka. Mereka nekat. Yuk kalau gitu kita maju serang. Ayo maju. Jangan, Tuhan nggak suruh. Wes mau maju. Akibatnya apa? Kalah. Oh Tuhan nggak suruh kok. Kemenangan itu miliknya Tuhan, berkat itu miliknya Tuhan. Kalau Tuhan suruh maju, jangan rasionya jangan terlalu besar. Kalau Tuhan maju, ya maju. Kenapa? Dijamin menang. Tapi Tuhan nggak suruh maju, walaupun musuhnya cok pilih, jangan coba-coba, pasti kalah. Berkat miliknya Tuhan. Strategi yang bisa kita buat supaya kita memperoleh berkat itu, nyidai sing duwe berkat, ngelobi sing duwe berkat, membangun hubungan yang baik dengan yang punya berkat. BBE bahasa saya ya, BBE sing duwe berkat belas kasihan. Yo tak kei bagianmu. Itu loh yang harus kita lakukan Bapak Ibu, sehingga kita tidak menjadi orang yang sangat ambisius, mengejar prestasi, mengejar harta, mengejar pencapaian, lalu melepaskan semuanya. Tuhan bilang, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau kita relakan semuanya, Tuhan nomor satu. Ono corona kak popo, yang penting aku nang gereja. Gak bijaksana, demi Tuhan aku lepaskan semua. Tuhan bilang kamu akan memperolehnya kembali di bumi dan di surga. Bapak Ibu, ini yang harus kita lakukan. Memiliki pikiran Kristus. Untuk apa? Mengosongkan diri. Tuhan mengasih contoh. Kita baca di dalam Yohanes pasal 10. Tuhan ngasih contoh bahwa dia harus mengosongkan diri. Dalam keberadaannya sebagai seorang pribadi yang 100% Allah, 100% manusia, dalam kehidupannya di dunia, dia punya otoritas Allah, tapi dia nggak pakai dengan sembarangan. Pasal 11 ayat 41 sampai 42 Yohanes. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ini konteks tentang Lazarus yang ketika dikabarkan kepada
Yesus sakit. Lazarus sakit keras itu 4 hari yang lalu. Tuhan terima kabar, Yesus terima kabar, tapi dia menahan diri untuk pergi besuk Lazarus sampai 4 hari, menunda keberangkatannya sampai 4 hari. Nah, begitu berita sampai kepada Yesus, hari itu juga Lazarus meninggal. Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudara kita, sahabat kita, Lazarus sudah meninggal. Tapi dia menahan diri untuk tidak pergi. 4 hari kemudian baru dia pergi. Marta menyambut, Maria menyambut, menangis. Seandainya engkau di sini, dia tidak akan mati. Sampailah dikubur, ini ayat 42. 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doaku. Ini adalah doa Yesus. Ini loh contohnya, Pak. Maksudnya gini, Yesus itu Allah. Tapi ketika di bumi, dia tidak menggunakan otoritasnya sebagai Allah itu sakarepe dhewe. Tetapi mengembalikan hak itu kepada Allah. Bisa enggak dia enggak pakai berdoa, Lazarus keluar, bisa enggak? Sangat bisa. Karena dia Allah. Tapi waktu itu dia melepaskan haknya, itu mengosongkan dirinya, dia mengandalkan Allah. Dia berdoa, Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Di sini ketika Lazarus dipanggil keluar dan dia berjalan keluar, masih terbalut kain kafan, dia jalan keluar, kemuliaan Tuhan dinyatakan. 4 hari. Orang 4 hari mati, itu perutnya sudah membesar, sudah meletus. Pernah dengar kasus yang di AI 1? Tahu ya? Itu petugas puskesmas atau kedokteran yang menjemput mengatakan kurang lebih sudah 1 minggu meninggal. Wis dikerubungi semut, sudah dikerubungi belatung. Lazarus 4 hari dikubur, sudah mati. Tapi Tuhan berkata bangkit, Lazarus keluarlah. Lazarus keluar utuh, perutnya tidak besar, tidak meledos, utuh. Jadi ketika kain kafan itu dilepaskan dari tubuhnya, dia berjalan hidup, dikasih makan. Tuhan melakukan kuasa mujizat, tapi izin sama yang mengutus dia. Aku tahu engkau selalu mendengar anakku, tapi kan orang banyak ini mendengar dan mengelilingi aku mau supaya mereka mendengar bahwa engkau lah yang mengutus aku. Jadi kemuliaan Tuhan yang diutamakan, Tuhan yang diutamakan. Kemuliaan kebesaran Allah Bapa itu yang Yesus utamakan. Tidak serta-merta, kalau toh dia mau dia bisa. Contohnya menghardik angin di tengah-tengah danau Galilea, tidak pakai berdoa dia. Otoritasnya keluar, dia tenang. Tapi di sini ketika orang banyak mengelilingi dia mau membuktikan bahwa saya melepaskan segala hak saya, segala yang menyertai saya, dan mengembalikannya kepada Allah. Contoh kedua, Markus pasal 6. Mulai ayat yang ke-41, langsung saja. Judul perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Keterangannya, ya, narasi Alkitab mengatakan tidak hanya 5.000, karena 5.000 itu hanya laki-lakinya saja, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi bisa lebih dari
5.000. Ayat 41, dan setelah ia mengambil berapa? 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kira-kira apa yang dilakukan Yesus ketika menengadah ke langit? Delok mendung. Oh, ono mendung. Oh, ono merpati lewat. Dia berdoa. Dia menengadah ke langit, dia berdoa. Minta izin sama Bapa, aku mau buat mujizat. Jelas Tuhan mengizinkan, Bapa mengizinkan, karena di situ Bapa dipermuliakan. 5 roti dipecah, ceklek, ceklek. 5.000 orang laki-laki plus perempuan dan anak-anak, semuanya narasi Alkitab mengatakan kenyang. Dan mereka semua makan kenyang. Ayat 42. Dan mereka semuanya makan sampai warak pol. Ukuran takaran tiap orang dalam hal makan pasti beda-beda. Setuju ya? Ono sing mangan titik wis warak. Ono nek gak embu gak warak-warak. Ada? Ada. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau Alkitab mengatakan semua mereka itu makan sampai kenyang, artinya sing embo-embo mang lho ya terfasilitasi, terpenuhi kebutuhannya. Sak cokotan gak cukup Tuhan, njaluk mana? Moro nang murid Yesus nang terus umum njaluk lagi, minta lagi. Mana? Si kurang kenyang njaluk mana? Betul enggak? Coba kita pakai logika kita. Pasti begitu. Aku belum kenyang, minta lagi. Aku belum kenyang, minta lagi. Mana ping telu ki gurung warak. Soalnya mbambunge pakai nang yo mana. Dan narasi Alkitab berkata, semua makan sampai kenyang. Lalu ayat 43, orang masih mengumpulkan sisanya. Berapa? 12 bakul penuh. Kalau kita baca kitab, kita harus perhatikan baik-baik setiap kata. 12 bakul penuh. 12-12-nya itu penuh amber dengan roti yang bersumber dari 5 potong roti. Sing sisa rupanya rotinya tok ya, ikannya tidak sisa. Oh iya, selain daripada sisa-sisa ikannya juga sisa. Aneh ya, luru ikannya. Sapi lo gede nih, paus dah. Sisa, luar biasa. Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya. Tapi pun begitu, masih harus minta izin dulu sama Bapa. Dia memilikinya karena dia setara dengan Allah. Filipi tadi, dia setara dengan Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraannya ini sesuatu yang weku. Itu yang saya sebut tadi. Ketika kehilangan, weku, nangis, ngamuk, sedih. Karena weku, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia melepaskannya. Mari kita punya pikiran seperti ini, pikiran Kristus, perasaan Kristus dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Anda punya pencapaian, Anda punya prestasi, Anda punya sesuatu yang Anda banggakan. Oke. Tapi jangan melebihi Tuhan. Lepaskan itu, lepaskan supaya engkau tidak menjadi stres, ngamuk dewi ketika engkau tidak lagi memilikinya. Tetap, oh ya, miliknya Tuhan. Seperti Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang
gak stres. Sing stres bojone. Setelah semua yang dimiliki hilang dari dia, Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam segala hal dia tidak berdosa dengan bibirnya. Jauh sebelum Yesus menjadi manusia, Ayub sudah merefleksikan, dan bukan punyaku, punya Tuhan. Ribuan kambing domba, onta, sapi, budak, emas, perak dalam jumlah yang sangat besar. Ketika semuanya hilang, dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, ini yang harus kita pelajari, harus kita terapkan. Bisa? Saya yakin bisa. Kita sedang berusaha menjadi manusia yang sempurna. Kita nggak sempurna, tapi kita sedang berusaha menjadi sempurna. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kita bergerak maju. Kita bergerak maju. Semakin hari kita semakin meresapi firman Tuhan dan melakukannya. Mazmur 1 ayat 2. Tolong Cik. Tetapi yang kesukaannya ialah Mazmur 1 ayat 2. Ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang. Orang yang suka dengan firman Tuhan, direnungkan, dilakukan terus. Ayat 3 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, menghasilkan buahnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat sukses. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengasihi Tuhan dengan cara apa? Memberi diri kita dipimpin Roh Kudus, supaya kita mampu mengosongkan diri. Aku tidak punya apa-apa, semua yang aku miliki adalah milik Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, amin, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Sekali lagi, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perasaan,
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Yes, Engkau tahu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Yes, yes Tuhan. Amin. 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 Yesus. Yes. Menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Yes. Amin. Menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau tahu Tuhan, aku ingin menyenangkan hati-Mu. Yesus, haleluya. Haleluya. Ini kami Bapa. Biarlah kami dituntun Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami memberi diri, Kau tuntun Roh Kudus. Haleluya. Yesus, Roh-Mu yang kudus, kuasai kami. Jalan masikira surat atas ya masih. Sinar masih kecil lalu ya rapas ya rapas. Sinar mata masih kita ya rapas. Ada rabara ya rapas syuki ya rapas. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur untuk semua pencapaian yang Tuhan izinkan kami alami. Hikmat akal budi yang Kau berikan kepada kami, kekayaan, kemuliaan, umur panjang, kesehatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Namun satu hal Tuhan, kami mau belajar mendengar, melakukan firman-Mu. Kami mau belajar untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus, supaya kami tidak menjadi sombong dan tinggi hati, congkak angkuh, karena kami memiliki semua yang diinginkan orang lain. Kami belajar menundukkan diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami mau melepas semua pencapaian kami, semua yang kami miliki. Kami mau belajar dari Paulus, menganggap semuanya itu sampah. Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah. Karena itu aku butuh pimpinan Roh Kudus. Bekerjalah dalam diri kami Roh Kudus.
aku, bukan jemaat masing-masing, tetapi Engkau yang berotoritas dalam hidup kami. Seluruh kemampuan kami serahkan kembali kepada kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan kembali, karena kami tidak memiliki apa-apa. Kami dilahirkan telanjang, kami pun akan pulang kembali dengan telanjang. Kami tidak membawa apa-apa ke dunia, kami tidak juga membawa apa-apa kembali kepada Bapa. Semua yang kami alami, nikmati, miliki adalah dari-Mu ya Allah. Terima kasih untuk mempercayakan semuanya itu kepada kami. Namun Roh Kudus, tolong pimpin kami, supaya pikiran kami tidak dikuasai oleh hawa nafsu kedagingan, tidak dikuasai oleh kedagingan nafsu-nafsu kami. Tapi Tuhan, kami mampu mengendalikan ego dan nafsu kami, supaya Tuhan diutamakan, kemuliaan-Mu dinampakkan lebih dahulu dari semuanya, supaya nama-Mu yang sungguh-sungguh akan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Selanjutnya Engkau mengerjakan lebih di dalam pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman ini tidak berhenti di jam ini, di waktu ini, tidak berakhir di dalam ruangan ini Tuhan, namun terus berlanjut di dalam kehidupan kami secara nyata, hari demi hari, sampai kami menutup mata, menutup usia kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahan kuasa Roh Kudus-Mu, dan hidupkanlah firman-Mu Tuhan di dalam hati kami, pikiran kami, hidup, dan kami melakukannya dengan setia dan sungguh-sungguh. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur bagi nama-Mu Yesus, syukur bagi nama-Mu. Bagimu-lah pujian, hormat, serta kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah diberkati, sungguh Tuhan baik sama kita. Dan pengumuman gereja, hari Rabu kembali kita ibadah rumah tangga. Ibu Joko WL bisa Bu? Nanti mekanismenya seperti apa kita bicarakan selesai ibadah ya. Bu Joko yang WL, nanti Bu Joko yang mimpin, tapi kita yang angkat lagu. Bu Joko yang tetap mimpin nanti ya, dan firman Tuhan tetap saya yang layani. Hari Rabu jam 7 malam dimulai melalui Google Meet ya. Bapak Ibu yang belum install aplikasi ini, tolong install. Minggu yang lalu hanya 6 keluarga. Saya mau bertambah lagi ya, minggu Rebu besok ini tambah lagi. Mungkin Bu Mimin bisa gabung ya. Ada David pasti bisa bantu ya. Mungkin Bu Christine bisa gabung. Nanti linknya kami bagi ya, linknya kami bagi sebelum ibadah dimulai, kami akan bagi. Anda bisa buka melalui link itu saja, sudah bisa nyala. Mau di laptop, mau di HP boleh. Kalau mau lebih besar memang di laptop ya, sambung ke TV lebih gede lagi ya bisa. Tapi TV gak ada kameranya ya, tetap kameranya ada di laptop atau di HP. Kita face to face melalui jaringan internet. Sabtu ada doa puasa setengah 12. Ayo Pak, mari Bu, ayo aktifkan kembali. Jangan membiarkan dirimu dirantai oleh iblis dengan rasa malas. Panas Pak, jalan ke gereja panas. Berhenti, lawan, tinggalkan. Cari Tuhan, muliakan Tuhan. Puasa setengah 12 mulai sampai selesai ya. Dan sorenya ada Sabtu ceria, lanjut pra remaja dan pemuda remaja. WL nya Theo, firmanya David lagi ya. David lagi ya wis.
nanti saya sampaikan ke Om David. Minggu depan Pak Denny yang WL, bisa ya Pak ya, Theo dan Cucu yang singer. Mau latihan kapan nanti kita kontak-kontak aja. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan mungkin informasi yang bisa saya bagikan sehubungan dengan perjalanan kami minggu kemarin ya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Terus doakan Bapak Ibu, doakan juga ini Pak, rumah sebelah ini dilelang. Tanggal 1 besok dilelang. Saya kepingin sekali membeli rumah ini. Kalau rumah ini bisa kita miliki 1, 2, 3, ini bukan mau sombong Pak. Nah, rumah ini dalam benak saya kita pakai untuk tempat singgahnya hamba-hamba Tuhan yang datang ke sini untuk nginep di sini. Kalau nginep di rumah kami sudah nggak ada kamar. Mau tak titipkan rumah sampean yo nggak mungkin juga gitu ya. Jadi doakan ini dilelang. Lelang pertama 450 juta tanggal 1. Yang punya mau ambil bisa hubungi saya. Yang punya uang, Pak Denny ada Pak 450 juta. Saya pinjam dulu ke Pak Denny, nanti tak cicil. Ya, saya berusaha menjual rumah saya yang di FG, tapi ternyata belum berhasil. Ya, saya mencoba menawarkan ke yang kontrak, belum berhasil. Bapak Ibu mungkin yang di rumah punya saudara teman yang membutuhkan rumah, bisa ini saya bisa kami beli. Doakan Pak, bantu doa kami ya, bantu doa supaya bisa dibeli. Setidaknya kalau ini diminta lagi sama yang punya, kita punya ini. Itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu punya link, punya teman, punya bos, gembalaku mau jual rumah sekian, 500 juta Pak, 500 juta. Kayak nutup iki, sisanya kayak balik nama dan lain sebagainya. Ya, ada rumah dijual, luas tanah sekitar 107 kalau nggak salah. Karena ada sisa tanah sedikit, pojokan rumahnya. Kalau berkenan bisa hubungi saya. Belum saya tulisi dijual belum. Masih saya tawarkan melalui mulut by mulut. Kalau ada yang Bapak Ibu berkenan mau beli, monggo silahkan. Supaya saya bisa yang tanggal 1 dilelang. Doa saya kemarin supaya lelangnya gagal. Tanggal 1 gagal, gak ada yang beli. Nah itu pasti turun lagi harganya. Itu doa saya. Kalau sampai mau dukung saya, doakan juga supaya gak laku dibeli lelang. Di lelang pertama gagal, supaya turun lagi harganya. Kalau bisa 350, ya bisa lebih longgar lagi ya, bernafas lega. Itu info yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu. Dan sekarang tugasnya Bapak Ibu dukung kami dalam doa. Amin. Mau doakan kami? Puji Tuhan. Terima kasih sebelumnya dan saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Menjalankan persembahan nanti kasihlah sama Kak Silo. Kita angkat pujian kita tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau
tetap tertawa. Berbahagia bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi engkau kan tetap tertawa. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Saya minta dengan kasih Kristus Om Ratno untuk membawa kita doa persembahan, dan doa syafaat saya minta dengan kasih Kristus Ibu Gembala dan ditutup oleh Bapak Gembala. Bapa kami yang baik dan kami terima kasih kepada Tuhan kita dan kami Tuhan saat kita boleh mendengar firman-Nya yang Tuhan suka kami. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan dan harapan dan semua dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami kembali kepada Engkau dan Tuhan khususkan persembahan Tuhan untuk program kerajaan di tempat ini. Tuhan Kau berkati dalam memberi Tuhan atau yang sebelum beri Tuhan yang memberkati sehingga di dalam waktu berikan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan di akhir ibadah kami. Kami akan menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami semua, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah di daerah-daerah dan pedesaan. Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa bekerja dengan bijaksana, dengan baik, dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk keadaan yang ada di negara kami sekarang ini. Tuhan, kami doakan juga krisis ekonomi yang berkepanjangan, supaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa buat semua masyarakat yang ada di negara kami. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, supaya wabah yang masih ada di tengah-tengah negara kami ini tidak bisa
melukai setiap masyarakat yang ada. Kami doakan juga para hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kami doakan semua sidang jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di negara kami, supaya mereka berani bersekutu mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun mereka melakukan ibadah di rumah masing-masing, biarlah mereka melakukannya dengan mengasihi Tuhan, dengan cinta dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini terus diberkati oleh Tuhan, ditambah-tambahkan bilangan jiwa-jiwa yang sudah ada, semua diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, dan banyak orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati kami maupun yang ada di gereja, juga yang ada di rumah, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Pagi yang diberkati ini, di mana kami bisa kembali beribadah, memuji, menyembah, bermazmur, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mendengarkan firman-Mu, kami diberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Namun kami sudah sampai di akhir dari acara ibadah kami, dan sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, hamba berdoa, memohon kiranya Engkau membuka tingkap langit, mengedangkan tangan-Mu, dan mencurahkan berkat-Mu atas kami semuanya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada Tuhan. Berkatilah pekerjaan usaha mereka. Berkatilah apapun yang dikerjakan mereka, bisnis mereka Tuhan berkati. Karir mereka Tuhan berkati. Apapun Tuhan, tangan-tangan mereka Tuhan berkati, membuat terampil, membuat penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apapun yang mereka lakukan berhasil, dan mereka mencapai kehidupan yang baik, semakin hari semakin baik. Tuhan juga memberkati kesehatan kami, memasuki perubahan cuaca, perubahan iklim. Tuhan tetap menjaga kesehatan kami, sehingga kami tetap sehat, tetap kuat, dan kami bisa memaksimalkan kesehatan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Memberkati juga persekutuan kami Tuhan, di tempat ini, di rumah, melalui daring, melalui pertemuan tatap muka langsung. Tuhan terus memberkati hidup nikah kami Tuhan, supaya kami juga terus diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Allah. Segala bentuk kuasa, strategi, tipuan iblis yang hendak mengacaukan rumah tangga anak-anak-Mu, kami pagari di dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan segala kuasa sengat mereka, Tuhan patahkan. Berikan kebahagiaan, sukacita kepada kami, sehingga kami terus hidup di dalam kebahagiaan dan sukacita demi memuji dan memuliakan nama Allah. Kami rindu Tuhan, melalui hidup kami, melalui hidup keluarga kami, anak-anak kami, banyak orang yang diberkati. Mereka melihat, mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan
di dalam kehidupan kami, dan mereka juga mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang sudah berkorban, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Tuhan juga memberkati, mengembalikan kepada mereka berlipat kali ganda Tuhan, sehingga mereka terus bertambah-tambah di dalam kekayaan, di dalam kemakmuran mereka, dan mereka semakin berani untuk memberi lebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang masih dibelit oleh hutang Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusi sehingga mereka bisa menyelesaikan semua hutang piutang dan mereka hidup dalam perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan menjaga, memelihara hati mereka tetap tulus, tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami akan pulang. Tuhan tolong menyertai perjalanan kami pulang ke rumah dengan selamat. Yang dekat, yang jauh, yang berjalan kaki, dan yang berkendaraan, semuanya Tuhan tutup bungkus dengan kasih sayang dan anugerah Tuhan untuk bisa sampai di rumah dalam keadaan selamat. Apapun yang kami akan kerjakan setelah ini, Tuhan tetap menyertai dan memberkati dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasihi Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat keselamatan dari Allah Putra, perlindungan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.